syukran lillah, wa salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa litukmilul 'iddata wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja min baitihi fi talabil 'ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'. Baginda Rasul sabda, siapa keluar dari rumahnya untuk mendapatkan ilmu, orang itu adalah orang yang berjihad fi sabilillah sampai dia kembali ke rumahnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan pahala jihad dari Allah SWT. Amin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu sekalian, jemaah subuh Masjid Asy-Syarif yang dimuliakan Allah SWT, wajiblah kita bersyukur pada Allah SWT. Salawat salam kita sampaikan untuk baginda Rasulullah SAW. Tidak terasa kita sudah masuk bulan Zulqa'dah, sementara bulan Dzulhijjah, bulan ke-12 dalam kalender Qamariyah. Bulan Zulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram ini adalah 3 bulan haram dalam Islam. Bulan agung, bulan suci, bulan terhormat. Haram itu artinya agung, terhormat, suci. Masjidil Haram, masjid yang agung, yang suci. Ada 4 bulan haram menurut Al-Quran. Minha arba'atun hurum, ada 4 bulan haram. Kata Nabi 3 betul-betul, salasa mutawaliyat, 3 betul-betul, yaitu Zulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. 1 terpencil sendirian, yaitu bulan Rajab. Jadi Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram itu 4 bulan agung. Kita disuruh beramal soleh sebanyak-banyaknya dan sebaik-baiknya di bulan itu, lebih baik dari bulan yang lain. Selain 3 bulan yang disebut ini tadi, Zulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram adalah bulan agung, bulan haram. 3 bulan ini juga bulan haji. Al-hajju ashhurun ma'lumat. Haji itu adalah beberapa bulan yang ditetapkan Allah dan ditetapkan. Rasulullah menjelaskan dalam haji itu 4, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Jadi kalau ada orang berhaji dari rumahnya mengambil haji tamattu, kemudian dia keluar dari rumahnya bulan Syawal, kemudian dia umrah tamattu, kemudian tahallul, kemudian menunggu tanggal 8 Dzulhijjah, kemudian tanggal 8 Dzulhijjah dia berihram lagi untuk haji, pergi ke Mina, kemudian tanggal 9 di Arafah, ke Jamrah. Orang Indonesia sering menyebutnya jumrah, tidak tepat lah. Yang paling tepat itu Jamrah. Akabah, kemudian dia tahallul awal, yaitu mencukur kepalanya. Kemudian dia mabit di Mina tanggal 11, 12, 13 kalau nanti Afar Thani. Kalau ada Afar awal 11, 12 itu. Kemudian dia tawaf ifadah, sempurnalah haji. Padahal umrahnya tadi Syawal. Kalau umrahnya bulan Ramadan, umrah tamattunya bulan Ramadan tak bisa, sebab Ramadan belum bulan haji. Andai kata dia telah selesai Jamrah, kemudian dia mabit di Mina 3 hari, kemudian dia menangguhkan tawaf ifadahnya, tahallul saninya, tahallul keduanya, sampai bulan Muharram, baru dia tahallul kali dengan tawaf ifadah, maka hajinya sah. Sebab Muharram juga masih termasuk bulan haji. Kita doakan semoga seluruh jemaah haji tahun ini mabrur, dan kita yang belum haji dipilih Allah SWT. Bapak Ibu sekalian, setelah bulan Ramadan kita mati-matian mencoba mengkontrol nafsu. Bulan Ramadan itu sebetulnya latihan mengkontrol nafsu, bukan
mengajarkan umatnya untuk membunuh nafsu. Sebab nafsu adalah kelengkapan manusia yang Allah berikan. Manusia itu lengkap pada nafsu. Kalau nafsu tak ada, tak lengkap. Malaikat itu diberi perlengkapan oleh Allah akal. Tubuh yang besar, terbuat dari nur. Tapi malaikat tidak punya nafsu. Sehingga malaikat itu imannya wala yazid wala yanqus, tidak pernah naik dan tidak pernah turun. Datar aja imannya, tidak diciptakan sampai kiamat begitu. Apalagi malaikat tidak diberikan pilihan amal. Malaikat tidak diberikan pilihan amal. Kalau diciptakan untuk memikul arsy, maka malaikat itu hanya memikul arsy sampai kiamat. Kalau diciptakan untuk berzikir, maka mereka pun diciptakan berzikir sampai kiamat tidak. Itu ada pilihan. Kalau mereka diciptakan tawaf di Baitul Ma'mur, maka mereka itu diciptakan tawaf sampai kiamat tawaf saja. Itu kerja lagi. Kalau diciptakan sujud, maka mereka itu sudah diciptakan sujud sampai kiamat sujud saja. Tidak ada pilihan lain. Makanya imannya tidak pernah naik, tetapi tidak pernah turun. Sebab malaikat la ya'sunallah, tidak pernah maksiat sama Allah. Yang menyebabkan iman kita turun bahkan bisa musnah itu karena kita berbuat maksiat kepada Allah. Malaikat imannya datar saja, la yazid wa la yanqus, tidak naik, tidak turun. Hewan diberi perlengkapan dengan memberikan jasad dan kemudian nafsu, tapi Allah tidak memberikan akal kepada hewan. Sehingga hewan itu jangan heran kalau dia menabrak hukum-hukum Allah. Namanya hewan. Dia tidak berlaku hukum-hukum Allah yang untuk manusia kepadanya. Sehingga dia tidak berakal. Tidak perlu akal sama dia. Dia tidak dibebani syariat. Tidak dibebani syariat Islam. Maka kalau ada hewan kawin sama ibunya, wajar saja. Jika ini ibunya, bapaknya melihatnya begini. Bapaknya nggak marah. Kenapa? Tidak ada akal. Manusia tidak bisa. Nah, manusia ini unik. Ahsan, yang terbaik. Kita diberi nafsu, seperti layaknya binatang tidak ada nafsu. Tapi kita diberi akal, sebagaimana layaknya malaikat diberi akal. Kalau kita taat sama Allah, seumur hidup kita lebih afdal, lebih mulia dari malaikat. Tapi kalau kita menantang hukum Allah seumur hidup kita, maka kita lebih hina dari binatang. Di Quran ada itu, dua-duanya diceritakan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah ciptakan manusia dalam bentuk paling bagus. Tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian diturunkan menjadi lebih rendah dari yang paling rendah. Jadi kita paling rendah, aspal itu paling rendah. Yang paling tinggi aftur, ya aftur pertama, premium, solar, minyak tanah. Terakhir udah nggak bisa lagi dipakai aspal. Aspal itu bahasa Arab. Orang Inggris menyebutnya aspal. Aspal itu yang paling bawah. Tidak ada lebih bawah dari dia. Kalau neraka yang paling bawah itu untuk orang munafik. Untuk orang munafik, aspal di binatang. Di neraka yang aspal yang paling bawah. Nah, manusia bisa summa radadnahu asfala safilin, diturunkan paling rendah. Kenapa? Karena nggak mau pakai akal, hanya mau pakai nafsu saja. Nah, kita itu Allah ceritakan dalam surah Wasyamsi wa duhaha, surah Asy-Syams, wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Demi nafsu, menafsi, memasalah dan kesempurnaan kejadian jiwa itu. Alhamdulillah, fujuraha wa taqwaha, dan Allah telah menciptakan, memberikan ilham kepada manusia itu dua jalan, yaitu jalan takwa dan jalan durhaka. Qad aflaha man zakkaha, beruntunglah orang yang mensucikan nafsunya.
mengikuti jalan takwa. Faqad khaba man dassaha, celaka dan siallah orang yang memotori nafsu dan jiwanya itu mengikuti jalan dosa. Itu yang dilakukan. Nafsu bisa dibersihkan dan ditingkatkan kualitasnya. Yang paling rendah nafsu amarah. Dalam Quran surah Yusuf dikatakan nafsu amarah itu bisu. Pokoknya senangnya jahat-jahat aja. Zina senang, mabok senang, lihat aurat orang wanita bukan mahramnya senang, mencuri, getol, merampok senang, sholat nggak mau, taat nggak mau, puasa lemes nggak mau, zakat aduh sayang duitnya pelit nggak mau, naik haji udah 1 bulan jutaan nggak mau. Nah ini nafsu amarah. Tapi nafsu amarah ini kalau ditempa dengan agama, dipaksa sholat, dipaksa puasa, dipaksa zikir, dipaksa ngaji. Lama-lama nafsu itu hancur. Turun dia, turun. Naik 1 tingkat nafsu lawamah. Nafsu lawamah ini ditulis dalam surah Al-Qiyamah. Nafsu lawamah atau ulama tafsir kita, nafsu lawamah itu nafsu yang sudah mau berbuat baik. Puasa senang, zikir senang, baca Quran senang, sedekah senang, umroh senang, naik haji senang, sholat sunat sudah senang. Tapi sekali-sekali terpleset juga, sekali-sekali buat dosa, sekali-sekali tergiur juga proyek fiktif, sekali terkait 3 miliar. Tapi setelah itu dia menyesal. Itu nafsu lawamah. Setelah melakukan dosa, dadanya sesak, ada rasa sesak. Sebenarnya tak salah. Aduh, aku sudah sekian tahun berbuat baik, kok ini cuma kali ini dosa ini. Ada rasa bersalah. Ini nafsunya sebagus. Nafsu lawamah, dia tobat. Besok sering lagi dia. Kata orang yang sendiri, terpleset lagi. Aduh, rasa kesel, nangis. Tobat dia sama Allah. Ini sudah bagus. Kalau terus dia jaga ini, pokoknya dia hindari dosa, antar lagi nyesel lagi, pikir nggak jadi, mungkin setahun, 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, dia naik tingkat lagi, nafsunya makin hancur, dia naik tingkat lagi, nafsunya disebut nafsu mutmainnah, nafsu yang tenang. Nafsu mutmainnah ini kata guru saya tanya, atau saya panggil guru saya, salah satu guru saya apa nafsu mutmainnah? Guru saya kasih contoh tentang nafsu mutmainnah itu lihat duit cuma daun sama saja. Duit cuma daun. Apa ini? Duit. Apa ini? Daun. Sama nadanya. Kalau kita belum kan? Apa ini? Nah, ini duit. Masih. Kalau begitu belum nafsu mutmainnah. Nafsu mutmainnah itu dia sudah jiwanya tentram. Kalau bahasa Indonesianya nafsu mutmainnah itu jiwa yang tentram. Dan ini dipanggil Allah. Panggilan Allah itu 3 tingkat sama manusia. Panggilan yang paling rendah ya ayuhan nas. Kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Manusia, makanlah yang halal lagi baik yang ada di bumi ini. Wala taqrabu khutuwatus syaitan. Jangan terdekat dengan langkah syaitan. Jangan terikuti langkah syaitan. Innahu lakum aduwwun mubin. Itu setan musuhnya. Kalau kita betul-betul menjaga dari godaan setan itu, nanti kita naik setingkat. Dipanggil Allah ya ayyuhalladzina amanu. Hai kamu orang beriman. Kutiba alaikumusiyam, wajib atas puasa. Ya ayyuhalladzina amanu, hai kamu orang beriman. Ilallahi taubatan nasuha. Tobat kamu dengan tobat yang sebenar-benar tobat. Hanya orang beriman yang bisa tobat betul-betul. Kalau di bawah itu nggak bisa. Kalau betul-betul dia jaga itu amal soleh itu, dia jauhkan dari dosa, nanti dia sedikit lagi naik. Nafsunya itu tadi sampai mutmainnah dan Allah panggil itu
Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, hai nafsu yang sudah tentram, jiwa yang sudah tenang, irji'i ila rabbiki radiyah, datangi Tuhanmu dengan ridho. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, datangi Tuhanmu dengan ridho, kau akan diridhoi. Naik tingkat lagi itu. Nafsu mutmainnah, kalau betul-betul dijaga lagi, datangi Allah dengan ridho. Nafsu radiyah, kalau sudah sampai nafsu radiyah, beberapa tahun kemudian nafsu mardiyah, nafsu yang diridhoi. Fadkhuli fi ibadi, kamu dan hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, masuk surga. Kita mungkin baru berlatih di lama-lama. Mungkin ada bapak-bapak yang sudah lebih tua dari saya, sudah sampai mutmainnah. Nanti bisa sampai radiyah. Siapa maksud radiyah? Mardiyah. Sahabat Nabi Ansor Muhajirin disebut apa itu? Radiyallahu anhu wa radu anhu. Disebut itu di Quran. Maksudnya nafsunya sampai ridho. Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul 'azim. Golongan orang-orang yang mula-mula masuk surga, yaitu golongan orang-orang yang mula-mula masuk Islam dari golongan Muhajirin Ansor. Abu Bakar Siddiq, Utsman, Sayyidina Utsman, Sayyidina Thalha, Sayyidina Zubair, Sayyidina Bilal. Ini orang-orang awal daripada Muhajirin. Sa'ad bin Mu'adz, ini Abdullah bin Rawahah, ini orang-orang awal daripada orang Ansor. Dan pengikut mereka dengan cara yang bagus. Allah ridho pada mereka dan mereka ridho pada mereka, dijanjikan surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya, dan itu adalah kemenangan yang agung. Mencapai nafsu mutmainnah saja, nafsu mutmainnah sudah bagus, agung, sudah dapat surga. Apalagi radiyah dan mardiyah, itu digelar Allah dzalikal fawzul 'azim. Itulah kesuksesan yang agung. Sukses itu bukan kaya. Keliru orang bilang orang kaya itu sukses. Fir'aun kaya, Qarun kaya, tidak sukses, gagal dia jadi manusia, kafir dan selama-lamanya dalam neraka, gagal jadi manusia. Kemuliaan juga bukan pada orang miskin. Berapa banyak orang miskin yang durhaka kepada Allah SWT. Udah miskin berzina lagi, berzina aja sudah murah di Monas, 50.000 udah bolak-balik. Jadi jangan dipikir orang miskin itu mulia juga. Tidak. Allah nggak letakkan kemuliaan itu pada kemiskinan atau kekayaan, pada kepintaran atau kebodohan. Tidak ada. Allah letakkan kemuliaan pada ketaatan. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Siapa yang bisa taat sama Allah dan Rasul seumur hidupnya, dia sukses dengan kesuksesan yang agung. Kesuksesan ada dua, ada taat Allah dan Rasul, sudah selesai. Mau kaya, mau miskin, mau pinter, mau bodoh, mau tua, mau muda, asal taat sama Allah dan Rasul, sukses. Mau laki-laki, mau perempuan, mau pejabat, mau gembel, asal mau taat sama Allah dan Rasul, sukses. Di akhirat sukses pun cuma satu aja. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Siapa yang selamat dari neraka bisa masuk surga, sukses. Di akhirat sukses cuma satu. Di dunia sukses cuma satu. Sukses hanya dua. Di dunia bisa taat sama Allah dan Rasul, di akhirat selamat dari neraka masuk surga. Habis. Enggak ada yang lain. Kekayaan, kepintaran, Allah tidak lihat semua itu. Apa gunanya itu kalau nggak manfaat untuk diri kita dan agama kita? Nggak ada manfaat. Nah ini, Bapak yang mulia, setelah Ramadan ada
Syawal itu artinya meningkat. Nah, kalau orang Jawa wali songo jadi tanam itu. Orang Jawa mengenal istilah punggahan. Punggahan meningkat. Kami di Sumatera nggak kenal itu. Saya tahu punggahan itu Syawalan itu dari orang Jawa. Punggahan meningkat. Apa yang ditingkatkan? Posisi kita di sisi Allah. Darajah. Bahasa Arabnya darajah. Derajat manusia tidak sama. Walaupun kita semua khalifah Allah di bumi. Wa huwa alladzi ja'alakum khala'ifal ardi wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat. Dialah Allah yang telah menjadikan kamu semua sebagai khalifah di atas dunia. Sebagian kamu ditinggikan beberapa derajat, mengalahkan yang lain. Berarti sebagian kita ada yang direndahkan, kalah dengan yang lain. Apanya? Derajatnya. Untuk apa itu? Liyabluwakum fima atakum. Untuk menguji kamu dengan apa yang Allah datangkan kepadamu. Kita mau mengubah derajat itu. Tengok tadi, derajat ada yang lebih rendah dari binatang. Ulaika kal an'am. Mereka seperti binatang. Balhum adall. Bahkan lebih jelek, lebih sesat dari binatang. Ada di Quran yang bilang itu. Bahkan lebih sakit lagi itu surah Al-A'raf, surah Al-An'am. Kita dibilang Allah apa? Seperti anjing. Ada manusia yang seperti anjing. Dikasih tahu menjulurkan lidah. Jalhad. Ngejek dengan agama. Ditulis di Quran itu seperti anjing menjulur-julurkan lidahnya. Kita mau naik ke derajat kita, paling tidaklah mati beriman. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sempat mati. Sebelum mati dalam keadaan benar-benar beriman. Masa lalu tutup, buka masa baru. Salah satu contoh di Quran bahwa derajat itu beda. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Karena Allah meninggikan derajat orang yang beriman di antara kamu dan yang menuntut ilmu. Beberapa derajat lebih tinggi dari yang tidak mau menuntut ilmu, walaupun sama-sama beriman. Yang dibilang sama semua. Di Quran derajat manusia yang selamat itu 4. Ma'an nabiyyin, bersama nabi-nabi yang paling tinggi derajat. Wasiddiqin, orang-orang jujur. Jujur ini satu derajat aja di bawah nabi. Semua jujur paling susah. Orang Arab terkenal jujur. Orang Arab kafir pun jujur. Saya baca sejarah Arab. Orang Arab kafir pun jujur. Di dalam tafsir Ibnu Katsir, surah Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Al-Isra ayat 1, Al-Isra ayat 1. Di situ diceritakan ketika Abu Sufyan bin Harb, ini panglima besarnya Quraisy. Jenderal Sudirmannya orang Quraisy datang ke Palestina. Waktu itu Palestina dikuasai orang Nasrani. Jumpa Raja Romawi yang ada di Palestina, Kristen, agama Nasrani. Jumpa, dialog. Dengarkan dialog itu ditulis oleh Imam Ibnu Katsir. Ditanya oleh Raja Romawi, kamu dari mana? Saya dari Mekah. Orang apa? Orang Quraisy. Saya dengar-dengar di kampungmu itu ada orang yang mengaku jadi nabi. Oh ya betul, ada. Raja Romawi tahu, dia sudah baca kitab Injil. Di Injil sudah ditulis ada nabi akhir zaman, ada ditulis di situ. Buta huruf, ada ditulis di situ.
Latinnya Parakletos. Ada Mesias, Nabi pembawa kabar gembira. Parakletos lahir setelah aku, serta Isa. Dalam surat John itu Yahya. Yahya itu Yohanes. Yahya itu bahasa Romawi, apa bahasa Ibrani, bahasa Nabi Isa. Yahya artinya hidup. Diterjemahkan ke dalam bahasa Latin Yohanes. Jadi itu kekeliruan orang dulu menerjemah. Nama kan tidak boleh diterjemah. Kalau namanya Bejo ya Bejo, masa diterjemah. Brown, Mr. Brown ya Mr. Brown, masa Mr. Coklat. Tapi kesalahan orang dulu menerjemah. Diterjemah nama orang Yahya jadi Yohanes. Orang Inggris menyebutnya John. John itu hidup. Nah, singkat cerita, Raja Romawi sudah tahu ada nabi akhir zaman tahu. Dia tanya, ada orang di sana? Ada. Dia mengaku nabi. Bagaimana menurut kamu orang itu? Padahal musuh besar perang Badar kan udah meletus, perang Uhud udah meletus, udah bunuh-bunuh kan ini. Apa yang kamu sopir? Dia orang paling terhormat dari golongan kami orang Quraisy. Musuh besar ini. Kata Raja Romawi, dia orang paling terhormat. Betul. Keturunan manusia paling terhormat di antara kami, Bani Hashim. Kami orang Quraisy yang paling terhormat Bani Hashim. Dia dari Bani Hashim. Itu keturunannya. Pribadinya gimana? Oh, pribadinya tidak ada cacat. Kami menggelarnya Al-Amin. Ini musuh ini. Abu Sufyan waktu itu masih kafir. Kami menggelarnya Al-Amin, orang yang terpercaya, pemegang amanah di antara kami. Bahkan waktu Hajar Aswad mau dikembalikan ke tempatnya setelah Ka'bah direhab, itu Nabi Muhammad yang memutuskan. Pakai serban beliau orang, ini batunya. Hari semua orang Quraisy masing-masing suku, kepala sukunya pegang kain serban ini, angkat bareng-bareng. Karena masing-masing mau berlomba-lomba kepingin untuk memasangkan ini. Nabi bilang ayo sama-sama daripada perang gara-gara ini. Semua ngangkat bareng-bareng. Nabi yang mengambilnya dari kain, memasangkannya ke sudut Ka'bah. Jadi memang betul-betul pembawa amanah. Diakui oleh Abu Sufyan. Apa yang diajarkannya? Yang diajarkannya itu kami nggak setuju. Dibilangnya Tuhan cuma satu, padahal Tuhan kami 360. Jadi kami nggak suka sebagian. Kalau selain itu, selain itu bagus diajarkannya silaturahim, dihormatinya wanita, diharamkannya kami makan bangkai, luar biasa. Tapi satu itu yang kami nggak terima. Dia bilang Tuhan cuma satu, itu aja. Jadi kami pun peranglah melawan dia. Tanya lagi sama Raja Romawi, sudah pernah perang? Sudah beberapa kali. Siapa yang menang? Kadang-kadang dia menang, kadang-kadang kami menang. Jujur itu. Maka kata Raja Romawi, benarlah dia seorang nabi. Cuman Raja Romawi tidak masuk Islam, itu masalahnya. Kita mengakui agama Islam benar tidak cukup. Kita harus masuk Islam. Udah dulu disini kafah masuk dalam keselamatan itu, jangan cuma di luar. Kalau di luar banyak orang mengakui Islam itu hebat. Michael Hart itu mengakui Nabi Muhammad nomor 1 dari 100 orang. Cuman saya tidak setuju dengan bukunya. Masa Nabi Muhammad dibandingkan dengan Karl Marx, tokoh PKI dulu komunis itu. Cuman beda 99 orang. Nabi Muhammad nomor 1, Karl Marx nomor 100. Wah, mana pantas Nabi Muhammad dibandingkan sama Karl Marx. Nabi Muhammad tidak bisa dibanding sebab beliau itu rahmatan lil alamin. Tidak bisa dibanding. Beliau maksud tidak punya dosa sama sekali. Baik, kembali kepada kajian. Orang Quraisy kafir itu jujur. Bahkan di dalam satu buku saya baca, orang Quraisy itu kalau dia naik onta sudah seminggu nggak minum, nggak tumpah air, ontanya nggak minum seminggu. Onta itu tahan 2 minggu nggak minum. Tapi sekali minum 3 tong bisa dia minum. Jadi dia apa kata si orang Quraisy itu? Wahai onta, sabar, kamu haus, saya pun haus juga. Nanti mudah-mudahan di depan sana kita jumpa air, kamu bisa minum puas-puas, saya pun bisa mengambil air lagi untuk
kalam saya. Sabar ya Allah, tidak bagus. Tidak mau orang Quraisy bilang tempat di depan itu nanti ada air, tenang kamu akan itu. Tidak berani orang Quraisy berbohong walau sama Allah. Itulah sebabnya Al-Quran dan Nabi itu diturunkan di tanah Arab, di Quraisy, karena mereka punya kelebihan. Kelebihan kedua, mereka itu rajin berjalan. Di ila fi Quraisy ila fihi rihlata syita'i was-shayf. Kalau musim panas mereka datangnya ke Suriah, kalau musim dingin mereka datangnya ke Yaman. Mereka sudah biasa meninggalkan anak istrinya berhari-hari, berbulan-bulan. Sehingga kalau mereka nanti jadi Islam, mereka berdakwah, mereka rela meninggalkan istrinya bertahun-tahun untuk agama ini. Makanya sahabat Nabi itu kuburannya hanya sekitar 10.000 aja di Mekah Madinah. Dari 114.000 sahabat Nabi, hampir rata-rata 100.000 lebih kuburnya bukan di Mekah. Di Sumatera ada satu, ya, di Barus satu, di India ada satu, Muhammad bin Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Di Rusia ada 62. Rusia ada 62 kuburan sahabat Nabi. Di Cina 5. Satu anak sahabat yang juga kosong. Luar biasa sahabat-sahabat Nabi. Mereka itu sudah tahu betul bahwa kemuliaan itu dalam agama. Mereka tinggalkan anak istri mereka, dakwah, mati di jalan. Abu Ayyub Al-Ansari ketika umur 90 tahun menurut satu riwayat, matinya di Turki. Bayangkan aja naik onta dari Mekah ke Turki, umur 90. Kuburan Abu Ayyub Al-Ansari di dekat tembok Konstantinopel. Beliau ikut dalam perjalanan jihad menaklukkan Konstantinopel. Walaupun tidak bisa ditaklukkan, terlalu kuat itu benteng. Baru bisa ditaklukkan abad ke-15 oleh seorang sultan muda namanya Muhammad Al-Fatah II. Tapi sahabat Nabi sudah pernah kirim satu ekspedisi dakwah sampai ke Konstantin. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang mulia, ini saja dulu. Saya akan sambung mungkin bulan depan ketika giliran saya lagi ceramah tentang bagaimana kita meningkatkan derajat di sisi Allah SWT. Yang pertama tadi Nabi, kedua Siddiq, ketiga syuhada, orang yang mati syahid. Yang keempat sholihin, orang-orang sholih. Di bawahnya tentu mukmin. Di bawahnya lagi fasik, durhaka. Di bawahnya lagi kafir, musyrik, munafik. Munafik paling bawah. Karena di dalam Quran dikatakan orang munafik itu fid-darkil asfali minan nar, bagian neraka yang paling bawah. Lebih parah dari kafir. Walaupun orang munafik itu sembahyang, sholat, wa idza qamu ila sholati qamu kusala, kalau sholat malas-malasan. Kalau pun zikir malas-malasan supaya orang lihat aja, oh dia zikir, oh dia Islam. Orang seperti ini malah paling bawah, letak neraka dan lebih bawah dari orang-orang kafir. Kalau kafir terang-terangan, saya nggak iman, masuk neraka kekal. Kalau orang munafik itu dia ikut sama kita dalam barisan kita, tapi menikam kita dari belakang. Dia bilang dia Islam, tapi membenci Islam. Dia bilang dia Islam, dia jelek-jelekkan Islam. Dia bilang Islam, tapi dia hancurkan Islam. Seperti majalah Tempo lah. Setiap nulis tentang Islam pasti negatif. Cobalah perhatikan bapak-bapak, bacalah. Saya kan langganan Tempo sejak remaja. Bapak saya itu di Tempo sejak Tempo terbit. Saya sudah berpuluh tahun, saya sekarang masuk 52 tahun. Itu Tempo kalau nulis Islam tidak pernah musibah. Pasti tidak. Orang-orang yang di situ semua orang Islam, Gunawan Muhammad segala macam. Tapi asal nulis Islam pasti negatif. Tapi kalau nulis munafik kafir pasti bagus. Bahkan orang pasti dipuji-puji. Di sudut pinggir halaman terakhir itu Gunawan Muhammad selalu menulis. Salah satu tulisan yang paling menjengkelkan apa? Seorang pelacur di Jawa. Melacur karena membesarkan anak-anaknya. Dia bilang, wah ini perempuan disebut namanya layak mendapat hadiah Nobel. Dapat hadiah.
Kenapa? Karena ini pahlawan negara. Innalillahi. Hancur pahlawan negara. Ini otak sudah rusak, sudah terlalu pintar jadi goblok. Ditulis itu, saya masih simpan tulisan. Bahkan bangga ketika tokoh PKI Ananta mati, ditulis itu khusus. Dia telah meninggalkan kita dengan keyakinan yang teguh terhadap kebagusan dan kebaikan komunis. Akhirnya dia mati, selamat jalan. Kuburmu telah sepi ketika kawan-kawan membacakan lagu terakhir daripada Mas Internasional. Jadi anak atur itu di kuburannya bukan dibacakan Yasin, bukan dibacakan Fatihah, bukan didoakan, tapi dibacakan Mas PKI, Mas Internasional. Itu ditulis oleh Gulaman Muhammad itu. Orang Islam. Kalau kita baca Yasin di kuburan dia bilang apa itu, ada itu, apa. Tapi baca Mas Internasional boleh. Yang begini-begini hati-hati. Saya ingat dulu zaman-zaman tahun 65, kalau Pak Awe itu PKI sama PNI nyanyi bersama PKI, bersama PNI, PKI pasti jaya. Lihat jahatnya PKI itu. Bersama PKI, bersama PNI, PKI pasti jaya. PNI enggak gitu. Itulah licik-liciknya mereka itu. Entah bapak-bapak masih ingat. Bersama PNI, bersama PKI, PKI pasti jaya. Ingat nggak? Mudah-mudahan ya. Tokoh PKI itu DNID. Dipo Nusantara ID itu orang Bangka. Waktu mudanya dia itu muda, namanya Ahmad. Namanya Ahmad. Ulama itu ustaz itu guru ngaji. Ahmad Aidit. Adiknya Anwar Aidit. Keturunan Minang yang ada di Bangka. Sampai Jakarta ganti nama Dipo Nusantara ID. Cerdas, masih muda sudah tamat buku Das Kapital. Diskusi dengan Soekarno, terpesona Soekarno dengan anak tadi. Jadi dia dipikir dia nggak tahu agama. DNA itu. Istrinya namanya Dr. Tanti, ahli akupuntur pertama di Indonesia. Jadi hati-hati. Orang-orang yang mengaku Islam tapi menghancurkan Islam di Indonesia banyak sekali. Semoga kita tidak tertipu dengan mereka. Amin. Sampai sini ada yang mau nanya? Gak ada. Ada yang mau protes? Mudah-mudahan gak ada. Saya bahagia bisa ketemu. Maafkan saya. Bulan lalu itu saya sebetulnya ada gangguan di sini. Tapi mendadak itu ada Firman bapaknya Namun di ICU dan wafat. Dia sudah janji di hilir. Kalau sudah kumpul 10.000 orang. Jadi beliau minta tolonglah. Dia tidak bukan lagi saya bupatinya. Tolong saya bilang saya nggak bisa, saya ada jadwal di Asyari. Kecuali orang Asyari mengizinkan, lalu saya berangkat malam-malam ini jam 8 malam. Saya telepon panitia, saya minta tolong kalau izin. Ya, nggak berapa lama dia telepon lagi ya izin, lalu saya berangkat. Berangkat, acara itu cuma 1,5 jam saja, tapi pergi ke sananya perlu waktu 2 hari. Itu aja masalahnya. Dan ceramahnya sih 1,5 jam sudah selesai. Inilah dakwah. Mudah-mudahan ada manfaat. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum.